Aturan pertama, jeng 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 jeng. Masih ingat gak kalian kalau kalian itu harus memakai baju yang rapi saat beribadah? Kenapa begitu kak? Karena ketika kalian memakai baju yang rapi, itu menandakan kalau kalian ingin memberikan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Peraturan kedua, kalian tidak boleh sambil makan ataupun minum selama beribadah. Ayo, supaya kita tetap mau serius nih sama Tuhan Yesus, kita tetap mau memberikan hati kita sepenuhnya untuk Tuhan Yesus. Peraturan ketiga, kita tidak boleh sambil bermain-main saat beribadah. Artinya kita tidak boleh sambil main game, tidak boleh sambil lari-larian, tidak boleh sambil mengerjakan apapun deh. Pokoknya kita tetap fokus dan memberikan seluruh hati kita untuk siapa? Tuhan Yesus Kristus dong. Keempat, ayo, tidak boleh ya, ibadahnya belum selesai langsung aja deh, aduh mama bosen, aku mau ini aja. Tidak boleh loh ya. Kalian tetap harus fokus, tetap harus menyelesaikan ibadah ini, karena di ibadah ini kita mau ketemu sama Tuhan Yesus. Dan yang terakhir, kita harus fokus ya. Berarti pikiran kita hanya untuk ibadah hari ini. Kita harus mendengarkan firman Tuhan dengan baik, bernyanyi untuk Tuhan Yesus, memuji dan memuliakan nama Tuhan Yesus. Oke? Kakak mau mengingatkan beberapa hal yang harus kalian perhatikan saat kalian mau berpergian ataupun mau keluar rumah. Yang pertama, kalian harus memakai masker dengan cara yang benar. Jangan pakainya asal-asalan loh ya. Kedua, kalian juga harus selalu mau mencuci tangan. Mencuci tangannya itu juga gak boleh lo ya, cuman pakai air doang. Harus pakai sabun, kemudian dilap lagi sampai bersih. Oke adik-adik? Oke, shalom adik-adik semuanya. Shalom. Semangat memuji Tuhan hari ini. Semangat ya. Mana tangannya kurang semangat ya adik-adik. Shalom semuanya. Shalom. Salam juga buat papi mami ya. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Ayo adik-adik, sebelum kita menyembah Tuhan, berikan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Terlebih dahulu kita mari berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas segala kebaikan-Mu Tuhan. Atas anugerah yang Tuhan berikan bagi setiap kami. Tuhan, hari ini kami mau beribadah kepadamu Tuhan, memuji dan menyembah-Mu ya Bapa. Kami serahkan ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhir. Biarlah nama Tuhan yang dimuliakan. Bahkan juga adik-adik kami di tempat ini ya Bapa. Tuhan berkati setiap mereka. Berikan mereka roh-Mu ya Tuhan. Biar mereka tetap semangat untuk memuji dan mengiringi Tuhan di sepanjang hidup mereka. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Biarlah mujizat Tuhan mereka rasakan di tempat ini. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ayo adik-adik, sebelum kita menyembah Tuhan, kita baca doa Bapa kami. Ayo, 1, 2, 3. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ayo adik-adik, kita tenangkan hati kita, adik-adik, kita berikan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Kita sembah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Bapa yang baik. Narabata karabalaya base karabalaya balaya bo. Haleluya. Ayo adik-adik, kita sembah Tuhan adik-adik. Ayo adik-adik, angkat tangannya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Sebab Engkau Bapa yang baik bagi setiap kami. Haleluya. Haleluya.
Adik-adik kita nyanyikan lagu ini sama-sama dengan Kak Jun, Bapakku yang baik. Ayo adik-adik kita angkat tangan kita. Terima kasih Bapa. Bapakku yang baik. Amin. Kau sangat ku cinta, lebih dari segalanya di dalam hidupku, di dalam hidupku. Bapakku yang baik, Bapakku yang baik, Engkau yang ku perlu, Engkau yang ku perlu, lebih dari segalanya. Kasih-Mu bagiku, Kasih-Mu bagiku. Ayo adik-adik kita nyanyikan lagu ini dari awal. Bapakku yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapakku yang baik. Ayo adik-adik keluarkan suaranya. Kau sangat ku cinta, lebih dari segalanya, lebih dari segalanya di dalam hidupku, di dalam hidupku. Bapakku yang baik, Bapakku yang baik, Engkau yang ku perlu, Engkau yang ku perlu, lebih dari segalanya. Kasih-Mu bagiku, Kasih-Mu bagiku tak pernah berakhir, tak pernah berakhir. Kasih setiamu selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Ayo adik-adik kita nyanyikan lagu ini dari awal. Bapakku yang baik, Bapakku yang baik. Terima kasih Tuhan. Kau sangat ku cinta, lebih dari segalanya, lebih dari segalanya di dalam hidupku. Bapakku yang baik, Bapakku yang baik, Engkau yang ku perlu Tuhan, Engkau yang ku perlu, lebih dari segalanya. Kasih-Mu bagiku. Ayo adik-adik semangat memuji Tuhan. Tak pernah berakhir kasih setiamu, selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Tak pernah berakhir, tak pernah berakhir kasih setiamu, selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Kak Jun mau dengar suara adik-adik sendiri. Tak pernah berakhir kasih setiamu. Terima kasih Tuhan. Kau sungguh baik bagi setiap kami, bahkan bagi adik-adik kami di tempat ini Bapa. Biarlah Roh Kudus-Mu bekerja bagi setiap adik-adik kami di tempat ini ya Bapa. Engkau tahu setiap pujian dan penyembahan mereka di tempat ini Tuhan. Ilarabata karabalaya bashe karabata karabalaya bababalaya.
tak pernah berakhir kasih setiamu, selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu. Yesusku, kau segalanya. 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 Berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Kita sembah Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Darabata karabalaya base karabalaya balaya bu. Haleluya. Yesus, terima kasih. Engkau sungguh baik Tuhan. Inarabata karabalaya babalaya base karabalaya bu. Haleluya. Yesus, Yesus Tuhan, terima kasih. Inarabata karabalaya babalaya base karabalaya balaya. Ayo adik-adik angkat tanganmu, berikan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Kita sembah Tuhan. Inarabata karabalaya base karabalaya babalaya base. Inarabata karabalaya base karabalaya baba. Haleluya. Haleluya, haleluya. Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau, sebab Engkau besar. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Amin. Tiada seperti Engkau, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau, sebab kau besar. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib. Ayo adik-adik lebih sungguh-sungguh Tiada lagi. seperti Engkau. Berikan yang terbaik untuk Tuhan Yesus, adik-adik. Tiada Mari berdiri adik-adik seperti semuanya. Engkau, Terima sebab kasih Tuhan. kau besar, Ayo adik-adik perbuatanmu silakan berdiri adik-adik. ajaib. Berikan yang terbaik Tiada untuk Tuhan Yesus. seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Kita nyanyikan lagu ini, sebab Engkau besar. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada
seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Yesus. Yesus, haleluya. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Silakan duduk adik-adik. Kita baca Mazmur 91 ya adik-adik. Keluarkan suaranya, berikan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Setuju adik-adik ya? Setuju ya? Mana suaranya? Setuju dong. Ayo kita baca Mazmur 91. Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat pelindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpa kamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Ayo adik-adik kita angkat tangan, kita berdoa untuk Indonesia. Ayo adik-adik kita angkat tangan, kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami mau berdoa buat bangsa dan negara kami yang kami cintai ini Tuhan, Indonesia. Tuhan berkati aman di dalam perlindungan Tuhan. Berkati para pemimpin bangsa kami, berikan mereka rohmu ya Tuhan. Biarlah mereka memimpin bangsa ini dengan takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Oke kalian. Oke adik-adik semua, kakak undang semua buat bangkit berdiri nih. Kita mau sama-sama menaikkan prize buat adik-adik semua. Kita nyanyikan sama-sama lagu Buaro ya adik-adik. Ikutin kakak semua yuk. Ayo berdiri adik-adik semuanya, ayo. Haleluya. Si sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Kita ulang dari awal. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus,
mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Kita ulang dari awal. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Setiap hari. Setiap hari. Masih semangat adik-adik? Oke, selanjutnya kita bawakan lagi nih lagu Baca Kitab Suci. Semuanya ikutin kakak-kakak semua ya. Oke. Yuk, langsung aja kita mulai. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Haleluya. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus adik-adik. Haleluya. Oke adik-adik silakan duduk. Ayo adik-adik persiapkan persembahannya. Ayo. Udah adik-adik. Ya sebelum kita memberikan persembahan, kita berdoa. Ayo kita berdoa. Segala puji syukur hormat hanya bagimu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, Engkau sungguh baik bagi setiap kami. Tuhan, terima kasih pujian dan penyembahan kami, biarlah nama Tuhan yang dimuliakan. Dan tiba saatnya Tuhan Yesus, adik-adik kami memberikan persembahan. Tuhan berkati setiap mereka, biarlah mereka terus semangat memuji Tuhan. Terima kasih Bapa, mereka mau kasih persembahan, Tuhan Yesus berkati Bapa. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ayo adik-adik kita nyanyikan lagu Dengar Dia Panggil Nama Saya. Dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu. Tepuk tangan adik-adik.
Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Oh giranglah haleluya, oh giranglah, Tuhan Yesus sangat cinta pada saya. Oh giranglah, Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Oh giranglah haleluya, oh giranglah, Tuhan Yesus sangat cinta pada saya. Oh giranglah, Tuhan Yesus sangat cinta pada saya. Oh giranglah, oh giranglah. Oke adik-adik, silakan duduk adik-adik. Ayo adik-adik duduk yang tenang. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita nyanyikan lagu Seperti Wanita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih buat sukacita yang Tuhan limpahkan bagi setiap kami di tempat ini. Kami mau belajar dari firman Tuhan. Urapi setiap adik-adik kami di tempat ini. Biarlah firman yang mereka dengar menjadi rema bagi setiap hidup mereka, supaya mereka berjalan bersama Tuhan dengan kekuatan yang daripada-Mu ya Bapa, lewat kebenaran firman. Terima kasih Tuhan Yesus. Ayo adik-adik kita nyanyikan lagu ini seperti wanita mengurapi-Mu. Terima kasih Yesus. Seperti wanita mengurapi-Mu, menangis, menangis di bawah kaki-Mu. Demikian hidupku, demikian hidupku mau mengasihi-Mu. Yesus Engkau baik bagiku. Kita nyanyikan lagu ini dari awal. Seperti wanita, seperti wanita mengurapi-Mu, menangis di bawah kaki-Mu. Demikian hidupku mau mengasihi-Mu. Yesus Engkau baik bagiku sampai akhir. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayani-Mu. Ayo adik-adik kita nyanyikan lagu ini dengan sungguh-sungguh. Seperti wanita, seperti wanita mengurapi-Mu,
tetap setia untuk melayanimu sampai akhir. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayani. Ayo adik-adik, sampai akhir. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu sampai akhir. Sampai akhir. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu. Ku tetap setia. Ku tetap setia untuk melayanimu. Ku tetap setia. Ku tetap setia untuk melayanimu. Kami mau tetap setia seperti wanita yang mengurapi kakimu. Kami mau mendengar apa yang menjadi keinginan Tuhan dan itu yang kami lakukan. Tuhan, urapi setiap kami. Roh Kudus, berbicaralah kepada setiap kami, kepada adik-adik, kepada sahabat-sahabat kami, kepada papi mami, kepada semua yang mengantar dan menemani anak-anak, baik yang hadir secara onsite maupun yang akan join di dalam YouTube Tuhan. Tuhan Yesus, kami percaya kuasa-Mu tidak terbatas. Kami percaya hari-hari ini Kau berusaha membuat kami untuk mendengar, mengerti dan menangkap isi hati-Mu. Tolong kami Roh Kudus supaya kami jadi sahabat-sahabat-Mu. Kami menjadi orang-orang yang mengasihi Tuhan. Pakai kami percaya di dalam keterbatasan kami, kuasa Tuhan bekerja dengan sempurna. Terima kasih banyak, kami serahkan ibadah ini dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita yang siap dengar firman Tuhan dan melakukannya, mari katakan amin. Shalom, apa kabarnya? Luar biasa, kita ketemu lagi ya. Bulan ini kita ada di bulan Natal, jadi rasanya tidak. Ya, kakak mau ucapin selamat hari Natal ya. Oke, hari ini kita mau belajar tentang satu tokoh. Dan kakak berharap kita semua belajar untuk kita lebih lagi gitu ya. Maksudnya melakukan apa yang menjadi keinginan Tuhan dan tidak melakukan apa yang menjadi Tuhan gak mau gitu loh. Itu jangan dilakukan. Ayo kak, tolong dimunculin gambarnya. Nah hari ini kita mau belajar tentang seorang tokoh yang namanya Elia. Nah Elia itu hidup di zaman beberapa raja yang bertahta saat itu, dan saat itu gitu ya, kakak mau cerita tentang seorang raja gitu ya yang ada di zamannya Elia. Nah, rajanya ini namanya Ahazia. Nah Ahazia ini adalah raja Israel yang jahat. Dia punya orang tua namanya Ahab, mamanya Isabel, gitu ya. Mereka sekeluarga menyembah Baal, dewa Baal. Nah teman-teman, Raja Ahazia sudah melihat betapa waktu itu Elia melawan nabi-nabi Baal dan api Tuhan turun untuk membuktikan bahwa Tuhan yang disembah, Tuhan yang hidup adalah Allah Israel. Nah, tetapi walaupun Raja Ahazia melihat dengan mata kepalanya sendiri betapa Tuhan menyatakan dirinya melalui api yang turun dari langit membakar habis persembahan gitu ya. Raja Ahazia itu bukannya bertobat tapi malah tetap
masih melakukan hal-hal yang menjadi kejijikan di hadapan Tuhan. Raja Ahazia masih menyembah dewa yang disebut dewa Baal. Nah, satu hari Raja Ahazia jatuh dari loteng dari jendela, lalu dia menderita sakit parah. Begitu parahnya sakitnya sampai dia bilang begini, dia utus beberapa anak buahnya, dia bilang ini, coba kalian pergi, dia bilang, cari nasihat sama Baalzebub. Tanya apakah saya akan sembuh dari penyakit saya. Waktu kakak kakak pelajari, ternyata tahu nggak adik-adik, Baalzebub itu siapa? Beelzebub itu adalah nama lain dari Lucifer, dari Satan. Jadi dengan kata lain, Raja Ahazia itu menyembah, bukannya menyembah Tuhan, tetapi dia menyembah iblis, Lucifer, Satan. Gitu ya. Nah, Raja Ahazia bilang ini, coba cari minta nasihat sama iblis, Baalzebub. Tanya, saya akan sembuh atau enggak? Kata Raja Ahazia. Lalu pada saat yang bersamaan, gitu ya, Tuhan menyuruh Nabi Elia untuk bilang begini, coba kamu pergi Elia, samperin itu utusan Raja Ahazia. Bilang begini sama mereka, apakah tidak ada Allah di Israel sehingga kamu harus meminta nasihat kepada Baalzebub, atau dengan kata lain Lucifer, atau dengan kata lain Satan, bukan setan, Satan, si ular naga gitu ya. Apakah tidak ada Allah? Tuhan tuh mau ngomong gini loh, kamu kan ngelihat ya, waktu Nabi Elia bertempur dengan nabi-nabi Baal, kamu kan lihat ya Ahazia, waktu api Tuhan turun membakar habis korban bakaran, kamu kan lihat ya betapa aku itu Allah yang hidup, tetapi kok kamu masih menyembah Satan, menyembah Baalzebub. Jadi dengan kata lain, sebenarnya Tuhan tuh mau ngomong sama Raja Ahazia, hei ayo, kamu nih gimana sih, udah dikasih tahu masih aja gitu ya. Lalu next Kak, Elia langsung waktu Elia next Kak, ya Elia waktu diperintahkan oleh Tuhan, samperin itu utusan-utusan Raja Ahazia yang mau cari nasihat dari Baalzebub, bilang samperin, kasih pesanku. Elia taat, Elia dengar dan taat. Adik-adik, kakak postpone di sini, kakak stop sampai di sini. Hari ini kalau Tuhan ngomong sama teman-teman, sama adik-adik, sama papi mami, kalau Tuhan ngomong, ayo belajar taat. Amin. Gitu ya. Jangan keraskan hatimu. Jangan menjadi orang yang dablek, dablek. Gak bisa dikasih tahu gitu ya. Nah, dengar dan taat. Nah, Elia dengar dan taat. Dia pergi dan dia samperin next Kak. Dia samperin itu utusan-utusan Ahazia dan dia bilang gini, hai, apakah kamu nanti balik ya, sampai ini ya pesan ini kepada Raja Ahazia. Bilang begini sama dia, Raja Ahazia, apakah tidak ada Allah yang hidup di Israel sehingga kamu harus mencari jawaban dari Allah-Allah asing, dari Satan, dari Beelzebub? Karena engkau mencari nasihat bukan dari Allah yang hidup, kamu akan mati, kata Elia. Sekarang pergi, sampaikan pesan itu kepada Raja Ahazia. Lalu mereka pulang, sewaktu mereka nyampe di rumah, kembali ke kerajaan, Raja kaget, loh kok cepet banget udah balik? Iya Raja, tadi kami ketemu seseorang disebutin ciri-cirinya. Lalu dia pesan begini, apakah tidak ada Allah yang hidup di Israel sehingga kamu harus mencari pesan dari Allah asing, atau dengan kata lain dari iblis, atau mungkin kalau zaman sekarang kita bilang ke dukun, atau ke orang pintar, atau ke peramal gitu ya kalau di zaman sekarang. Apakah tidak ada Allah yang hidup sehingga kamu harus mencari nasihat dari orang-orang seperti itu? Karena kamu melakukan itu, kamu akan mati. Waktu Raja Ahazia mendengar ini, dia tanya begini, bagaimana ciri-ciri orang itu? Next Kak, orangnya begini.
begini Pak, begini ini. Orangnya begini raja, gini, next Kak. Next Kak. Wah, waktu dikasih tahu, wah saya tahu itu. Itu Elia itu, Nabi Elia. Dan dia marah besar, Raja Ahasia marah besar. Dan dia bilang begini, sekarang pasukan, panglima, kirim orang untuk tangkap itu si Elia. Lalu ada seorang, dia kirim pasukan gitu ya, 50 di bawah pimpinan satu orang, 50 pasukan jalan untuk nangkap Elia. Next Kak, ya udah itu. Dengan arogannya orang pertama bilang begini, Elia, turun. Gitu. Sekarang, wah Elia ada di bukit. Lalu Elia bilang gini, kalau Tuhan itu memang hidup, biarlah api menyambar kamu. Bener, mati semua 51 orang itu. Dikirim orang yang kedua, Elia, turun. Wah dengan arogannya, dengan sombongnya, turun. Lalu Elia bilang, kalau Tuhan itu Allah yang hidup, biar api menyambar kamu habis. Mati semua 51 orang. Waduh, udah berapa orang yang mati itu? 102 orang. Dikirim orang yang ketiga, panglima yang ketiga, samperin. Kali ini orang yang ketiga pinter. Waduh, kalau saya bersikap sombong kayak teman-teman saya mati nih. Nanti pasukan saya mati nih. Lalu dengan rendah hati, orang yang disuruh sama Raja Ahasia bilang ini, mohon belas kasihan engkau Nabi Elia. Berbelas kasihanlah kepada saya dan kepada pasukan saya yang 50 orang ini. Saya undang, mungkin ya bahasa sehari-hari, saya undang ketemu sama Raja Ahasia dengan sopan, enggak sombong, enggak arogan. Lalu malaikat Tuhan bilang gini, berangkat bersama-sama dengan orang ini, ketemu sama Raja Ahasia. Next Kak. Waktu Nabi Elia dengan Raja Ahasia sudah bertemu, Elia langsung menuding, gak ada basa-basi lagi. Apakah tidak ada Allah yang hidup? Kalau kakak boleh ngomong sedikit aja ya, tambahin. Kamu kan sudah melihat Ahasia, betapa papamu menyembah Baal, dan waktu saya bertanding dengan nabi-nabi Baal, api Tuhan turun, membakar habis korban bakaran. Kamu kan sudah lihat. Ya mungkin kalau kakak bisa tambahin, emang kamu lupa ya bahwa aku ini Allah yang hidup? Lalu Elia bilang ini, apakah tidak ada Allah yang hidup di Israel sehingga kamu mencari jawaban dari Beelzebub? Karena kamu melakukan itu, kamu tidak akan pernah bangun lagi dari tempat tidurmu dan kamu akan mati. Benar adik-adik, mati. Nah hari ini sebenarnya teguran buat setiap kita. Banyak orang takut masuk 2023. Banyak bilang begini, oh masa depan suram, gelap. Tetapi jangan khawatir adik-adik. Tema Natal, tema besar Natal kita, God is so good to me. Tuhan membawa harapan baru. Kalau kamu mendengar, jangan takut, aku ini mengasihimu. Makanya kan tadi Kak Jun aja kita nyanyi, dengar dia panggil nama saya. Lah kalau udah dipanggil, jangan cuek, taat. Jangan lebih percaya gini, aduh gimana ini. Semua ramalan dunia bilang gini, masa 2023 adalah masa depan yang suram. Ini dengar baik-baik ya adik-adik. Kalau Tuhan bilang Tuhan menyertai kamu, percaya itu dan lakukan. Coba Kak, next slide terakhir. Sesungguhnya mendengarkan lebih baik. Mendengarkan siapa? Bukan suara setan, bukan suara dukun, bukan suara ramalan, bukan suara siapapun, tetapi mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Dan kalau ini kita lakukan, maka berkat Tuhan itu turun atas kamu dan saya. Firman Tuhan bilang gini, kakak buka ya. Ini bagus banget.
Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Kalau bahasa Inggrisnya lebih bagus lagi adik-adik. Versi JNT. Jadi dibilang gini, firman Tuhan itu adalah pelita yang menuntun aku. Langkah demi langkah menyinari jalan setapak di hadapanku. Jadi kalau Tuhan nuntun mungkin gak dibukain gede, tapi setapak demi setapak, sedikit demi sedikit. Waktu kita dengar dan taat. Misal masuk 2023, ayo banyak ngucap syukur, contoh. Lakukan aja. Ayo banyak, misalnya gini, tolong orang yang lebih susah, lakukan aja, taat. Tuhan menuntun kita langkah demi langkah. Dan kalian tahu gak sih, 2 hari ini, dalam 2 hari, sebelum hari Minggu ini, Tuhan izinin kakak lihat 2 buah film, 1 buah kesaksian. Bukan lihat, mendengar. Film yang pertama adalah begini. Ada orang yang gak punya tangan, gak punya kaki. Orang gak mampu. Keluarganya buang dia. Tapi kamu tahu, dia percaya Tuhan dan dia bilang gini, Tuhan taruh aku, sekalipun aku terbatas, aku percaya Tuhan akan berkati aku. Kamu tahu, di dalam keterbatasan yang gak punya tangan, gak punya kaki, dia entah beli atau dia nabung kamera, pokoknya dia punya kamera, dia belajar foto. Fotonya begini nih, dijepit begini nih adik-adik. Gak punya tangan, gak punya kaki kan. Dan kamu tahu, dia adalah salah satu fotografer terbaik di Indonesia. Dikasih unjuk foto-fotonya. Yang kedua, film yang kakak lihat di Instagram. Wanita tunanetra, gak bisa lihat. Dia stres waktu dia mengalami kebutaan. Stres, tapi dia bilang ini, saya gak bisa stres tiap hari, gak bisa. Saya harus bangkit. Kamu tahu dia bangkit, dia belajar lagi dari dasar bagaimana dia mengenali barang, dia mengenali bau-bau gitu dia. Dan kamu tahu gak, dia ikut lomba Master Chef Indonesia. Dan kamu tahu, dia menang loh. Wow. Kesaksian yang ketiga, ini yang kakak dengar, bukan lihat filmnya. Teman kakak khotbah dan dia bilang gini, dia kenal satu anak miskin, madesulah, gak punya pengharapan, papanya tukang parkir. Kamu tahu, setiap pagi dia baca Alkitab, dia bilang gini, aku adalah kepala dan bukannya ekor, aku terus naik dan bukannya turun, aku adalah orang yang lebih daripada pemenang. Terus dia begitu. Lalu dia belajar sungguh-sungguh, dan kamu tahu gak, dia dapat promosi, dia karena dia belajar sungguh-sungguh, dia kakak lupa ceritanya, intinya begini. Dia akhirnya bisa sekolah di Singapura, karena dia belajar dengan sungguh-sungguh, dia dapat beasiswa. Tapi kan belajar di Singapura butuh duit, benar? Kamu tahu gak, Tuhan itu kalau bela kita, Tuhan itu kalau tolong kita enggak setengah-setengah adik-adik. Makanya gak usah takut. Kamu tahu, dia dapat beasiswa, dia dapat tempat tinggal asrama gratis, lalu dia dikasih uang uang makan, maksudnya bukan konsumsi, uang makan untuk 6 bulan, gede banget katanya. Teman saya cerita kesaksian gini, itu jumlahnya 2 kali UMR gaji orang Indonesia 1 bulan. Jadi dikali 6 tuh, 1 semester. Lalu apalagi ya, saya lupa. Lalu dia bilang gini, dia bilang sama mamanya, "Pak, saya masih muda, belum kerja, tapi saya bisa tolong papa mama. Uang makan saya cukup 1 bulan aja, yang 5 bulannya buat papa mama. Sekolahin dedek di sekolah yang bagus, supaya dia bisa dapat beasiswa seperti saya. Saya akan usahain supaya saya akan buka jalan, supaya dia bisa sekolah di Singapura seperti saya." Adik-adik, terakhir, ini saya saksi hidup. Ada salah satu teman kamu di Kings Kid udah meninggal. Kamu tahu,
dia mengalami lumpuh layu. Orang bilang masa depan suram. Gimana orang model begini bisa membahagiakan saya? Kata orang tua. Kamu tahu Tuhan itu tidak buta loh. Tuhan itu sanggup loh. Kamu tahu? Singkat cerita mamanya bertobat karena dulu mamanya karena ingin kaya, dia cari kekayaan ke Gunung Kawi. Lalu iblis gitu, kalau nolong, dia akan nolong, tapi dia minta timbal balik. Saya minta anakmu, saya minta nyawa, saya minta korban. Beda sama Tuhan kita. Kalau Tuhan memberkati, nggak pakai syarat-syarat apapun. Tuhan kita itu baik, gitu ya. Lalu singkat cerita papa mama bertobat. Dia ke King's Kids, tempat kita ini ya. Lalu kamu tahu nggak? Dia punya mbak, belum kenal Tuhan. Dan dia nggak khotbah, dia nggak bisa ngomong, nih anak nggak bisa ngomong, gitu ya. Umurnya terakhir umur 27 tahun sebelum dia meninggal karena komplikasi di dalam, gitu ya. Tapi dengan dia bisa tahu gini loh, setiap hari Minggu dia harus ke gereja, dia tahu, gitu ya. Kapau juga mungkin masih ingat ya, Yehuda ya. Dia masih ingat, pokoknya dia bisa tahu entah dari mana, ini hari Minggu dan aku harus ke sekolah Minggu, ke King's Kids gitu ya. Lalu dia, walaupun udah misalnya orang tuanya kadang males ngantar ke gereja, tapi dia ngotot, aku pengen sekolah Minggu. Dan di sekolah Minggu kakaknya cerita gitu ya, mbaknya singkat cerita terima Tuhan Yesus. Gitu ya, menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Dan kakak lihat ya, dia sayang banget sama ini anak. Itu bukan anak ya, suster, tapi sayang banget. Waktu kakak-kakaknya cerita gitu loh, mau doain satu-satu ya, kakak ingat banget. Dia samperin, dia gendong itu si Yehuda, kan Yehuda berat, digendong gitu ya. Kak, tolong doain Yehuda kak, dia belum didoain. Kakaknya nangis gitu ya, aduh Tuhan gitu ya. Nah adik-adik, kakak nggak tahu kalian kondisinya seperti apa. Apakah tinggal bersama dengan orang tua atau tidak. Tapi dengar baik-baik. Tuhan Yesus itu sayang sama kalian. Tuhan membawa pengharapan baru. Siapa bilang Tuhan tidak bisa memakai kalian? Bisa banget. Papi, mami, kalau kamu cari nasihat, jangan cari nasihat dari dukun, dari peramal. Cari ke Tuhan. Anak yang Tuhan titipkan pada kita itu adalah permata yang berharga. Jangan disia-siahin, jangan dibilang ini anak sial, anak pembawa sial. No, tidak ada yang seperti itu. Pasti ada satu pembelajaran Tuhan. Kenapa Tuhan mau kita ditempatkan dalam lingkungan seperti itu. Adik-adik, kamu yang tidak tinggal sama orang tuamu, jangan pernah berpikir begini, aku gak punya masa depan. No, salah. Kamu punya masa depan karena kamu disayang sama Tuhan. Setiap pagi kamu baca Alkitab, kamu bilang gini sama Tuhan, Tuhan, aku adalah imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Aku adalah kepala dan bukannya ekor. Tuhan, Engkau mengasihi aku. Masuk tahun yang baru aku punya pengharapan karena aku berjalan bersama dengan Tuhan. Kakak undang kalian bangkit berdiri. Boleh Kak? Lagu yang terakhir Kak. Apa yang tadi? Seperti, jangan terlalu tinggi ya Kak, suara siang. Bukan suara pagi, suara siang. Tuhan terima kasih. Kau baik, Kau baik. Sekarang adik-adik sebelum kita nyanyi lagu ini, kamu bilang gini sama Tuhan Yesus, yuk papi mami di rumah, yang di rumah maupun yang di tempat ini, bilang gini, yuk Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Engkau baik, Engkau baik, Engkau baik, Engkau baik, Engkau baik Engkau baik kepada saya. kepada saya. Sekali lagi yuk bilang gini, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Engkau baik, Engkau baik, Engkau baik Engkau baik kepada saya. kepada saya. Yuk kita nyanyi lagu ini. Seperti Wanita mengurapi, menangis di bawah kaki. ayo panggil nama Tuhan Yesus.
anak saya Tuhan. Yesus Engkau baik bagiku, Seperti wanita, seperti wanita mengurapimu, mengalis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayani-Mu. sampai akhir. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayani-Mu. Ku tetap setia Tuhan. Ku tetap setia untuk melayani-Mu. Ku tetap setia. Ku tetap setia untuk melayani-Mu. Sekarang taruh kedua tanganmu tuh, teman-teman, sahabat-sahabatku. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau mengasihi aku. Ampuni aku kalau selama ini aku tidak menganggap diriku berharga di hadapan Tuhan. Ampuni karena selama ini aku menganggap diriku adalah sampah. Aku tidak berguna, Tuhan ampuni aku. Hari ini aku mau dengar panggilan Tuhan. Dan aku mau lakukan. Karena aku percaya aku dikasih oleh Tuhan. Masuk tahun yang baru Tuhan, yang sebentar lagi akan kami masuki beberapa hari ke depan. Sertai kami, sertai papi mami, sertai opa oma, sertai kami, baik yang tinggal di rumah bersama dengan orang tua maupun yang tidak tinggal bersama dengan orang tua. Sertai kami. Kami adalah kepala dan bukannya ekor. Kami terus naik dan bukannya turun. Kami adalah orang yang lebih daripada pemenang. Tuhan, kami percaya di dalam keterbatasan kami, kuasa Tuhan bekerja dengan sempurna. Masa depan kami adalah masa depan yang gilang gemilang. Rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepada kami hari depan yang penuh dengan pengharapan. Kuatkan dan teguhkan kami, sehingga kami lebih mempercayai Tuhan daripada perkataan di luar Tuhan. Terima kasih banyak. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa ucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk adik-adik. Terima kasih Kalisa. Tuhan Yesus berkati. Adik-adik, masih semangat adik-adik? Masih ya? Masih, Bersukacita ya hari ini adik-adik. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus adik-adik ya. Oke adik-adik, sebelum kita pulang, kita berdoa dulu ya adik-adik. Nanti Kalisa doa berkat ya Kak ya. Oke. Ayo adik-adik, kita berdoa. Kita berdoa adik-adik. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami yakin dan percaya Tuhan Engkau hadir di tengah-tengah kami. Dari awal pertengahan ibadah kami percaya, kami merasakan sungguh kebaikan Tuhan di tempat ini. Terima kasih Bapak, terima kasih ya Tuhan Yesus. Sebentar kami mau pulang ya Tuhan, Tuhan yang terus menyertai kami, Tuhan yang terus memberkati kami. Bahkan adik-adik kami di tempat ini, bahkan papi mami yang ada di tempat ini, Tuhan yang memberkati kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Adik-adik sebelum kita terima doa berkat, kita nyanyikan lagu Kiranya. Terima kasih Bapa yang baik. Kiranya Engkau memberkati aku
berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Mari bangkit berdiri, kita akan pulang dan terima berkat dari Tuhan. Biarlah doa Yabes itu terjadi dalam kehidupan kami. Amin. Engkau memperluas daerah kami, Tuhan. Yes. Engkau meluputkan kami dari banyak hal yang jahat. Tuhan, terima kasih banyak. Tuhan, terima kasih. Engkau mendengar doa kami. Adik-adik yang dikasih Tuhan, sahabat-sahabatku yang dikasih Tuhan, papi mami yang dikasih Tuhan, semua yang menemani anak-anak yang dikasih Tuhan, baik onsite maupun yang melihat di YouTube. Amin. Saat ini pulang dan terimalah berkat yang terbaik dari Allah Bapa di sorga, dari Tuhan Yesus dan dari Allah Roh Kudus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Amin. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan beri engkau damai sejahtera. Diberkatilah engkau waktu engkau masuk, diberkatilah engkau waktu engkau keluar. Amin. Diberkatilah buah kandunganmu, Amin. diberkatilah bakul nasimu. Amin. Apapun yang kau kerjakan berhasil dalam nama Tuhan Dalam Yesus. nama Tuhan. Engkau adalah kepala dan bukannya ekor. Engkau terus naik dan bukannya turun. Engkau adalah orang yang lebih daripada pemenang. Amin. Dan berkat Tuhan yang luar biasa itu mengikuti kita semua mulai dari hari ini sampai Tuhan Yesus datang, bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang telah terima berkat Tuhan, mari katakan Amin. Tuhan Yesus memberkati. Amin.